Nama saya Sofwan Rasidi. Di sini saya ingin mewawancarai Kak Bintang untuk mereview atau sebagai pewawancara yang kami interview untuk mengumpulkan data terkait pandangan mengenai kebersihan lingkungan kampus serta proses pelaporan ketika ada area yang kotor di kampus. Nah, data yang kami dapatkan ini hanya digunakan untuk keperluan akademik dan juga akan dijaga kerahasiaannya. Nah, sebelum kami lanjut, apakah Kak Bintang bersedia untuk melanjutkan wawancara ini? Oke, baik. Bersedia, bersedia. Oke. Mungkin langsung aja ya, kita mulai ke pertanyaannya. Yang pertama itu, bagaimana pendapat Kak Bintang mengenai kondisi kebersihan kampus saat ini? Oke, baik. Mungkin untuk tentang kondisi kebersihan kampus ya, berarti di semua tempat yang ada di kampus ya. Sebenarnya kalau dari saya lihat, untuk kebersihan itu sebenarnya sih, ya kalau bisa dibilang bersih banget sih, enggak juga. Tapi ya cukup bersih lah. Soalnya, contoh kalau ini kan semua lingkungan di kampus ya, contoh di kelas ya. Nah, kalau di kelas itu, kalau kita, dari saya sendiri pengalaman, kalau saya mendapatkan kelas IAng, atau di GKO atau TLT dimanapun, nah itu biasanya tuh entah ya orang-orang itu mempunyai sifat itu, beberapa orang itu mempunyai sifat itu enggan membuang sampah. Jadi dia itu habis kelas bisa kan, di kelas kan boleh ada bawa makanan kan, contoh bawa apalah, tapi dia tuh kayak enggan membuang sampah tersebut jadi kayak ditinggal aja di kelas itu, di apa itu, di bawah meja dan lain-lain gitu. Saya sering menggunakan kayak gitu, jadi kayak ya. Tapi kan kalau dilihat di sore hari kan itu tempat dibersihin kan, otomatis ya kalau pagi hari bersih. Tapi kalau kelas itu habis digunakan ya kotor lagi. Ah, Sering saya melihat ada orang yang meninggal sama, jadi kotor tempatnya. Hmm, Tuh. jadi Terus kalau setelah itu di lorong-lorong sih aman ya, bersih ya. Tapi ya saya lihat tuh di ruang kelas aja, orang-orang yang habis menggunakan kelas sampahnya nggak dibawa. jadi ya yang harusnya bersih dari awal tapi jadi kotor karena ada beberapa oknum yang buat Ya, sampah sembarangan. ya, ada yang beberapa oknum yang itu meninggalkan sampah di kelas. Itu khusus di ruang kelas. Terus kalau di lorong-lorong kelas itu sebenarnya cukup bersih sih, cukup bersih. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa yang biasanya Kak Bintang lakukan ketika melihat tempat sampah penuh atau ya karena area tadi yang sudah kejawab, mungkin dari tempat sampah penuh, semisal dari Kak Bintang kalau temu. Kalau tempat sampah penuh ya, biasanya kalau saya lihat sih tempat sampah penuh itu di jalan ke asrama sama ya di itu tempat sampah organik, terus yang anorganik, dan itu kan yang dekat jalan depan asrama itu bisa penuh. Nah, kalau saya lakukan sih, saya sih tidak terlalu mempedulikan. Kalau soalnya kan di situ kan juga tempat sampahnya kan. Jadi kayak kalau udah penuh, otomatis orang itu membuangnya itu di samping-sampingnya, dan saya itu harusnya ya dari saya sih juga sedikit bodo amat. Soalnya udah ada pengurusnya sendiri kan kalau dari si tempat sampah tersebut tuh. Soalnya juga harusnya diambil sih, harusnya setiap hari, setiap pagi atau malam sih. Itu harusnya diambil juga. Jadi udah ada orang lah yang mengambilnya tuh. Jadi ya gabung juga sih saya ngebawa gitu. Nanti ya gitu sih mungkin. Jadi kayak, Eh, tapi kecuali kalau sampahnya itu kayak gimana ya, ada di apa itu, saya juga udah beberapa kali juga sih tempat sampahnya itu nggak kebuang itu kan, padahal di samping itu ada tempat sampah aja ya, otomatis kalau ya, saya berpikir secara sedikit anu sih ya, saya bantu buangkan gitu. oh, oke. Tapi itu jarang Berarti banget sih kadang saya gitu. berarti kita, oh berarti solusi dari Kak Bintang mungkin kita bisa ngelapor, Ya mungkin bisa juga ya untuk lapor ngelapor ke juga kalau, petugasnya. ya mungkin juga bisa. Dari Kak Bintang sendiri mungkin udah pernah nggak ngelapor kayak tempat sampah ini penuh nih? Itu udah pernah ngelapor belum? Atau emang belum pernah sama sekali? Kalau belum pernah sih, saya belum, dari saya ini belum pernah ada ngelapor. Tapi teman saya ada yang lapor.
bukan teman sih tapi cutting ya yang nampuin. Saya juga lihat di story-nya itu dia itu sebenarnya kotak amal di TWLT itu Hmm, sebenarnya itu kotak amal. Nah tetapi gara-gara itu orang itu kurang literasi, tempat amal itu dijadikan sebagai tempat sampah. astaga. Nah otomatis teman saya ngelapor dong, pengalaman itu pengalaman teman saya, ini cuma menjadikan pengalaman sudah. Dia ngelapor lah ke sini. Nah ini sebenarnya kok tempat infak kok jadi tempat sampah kayak gitu. Tapi kalau dari sudut pandang benar-benar tempat sampah penuh, saya ngelapor itu belum ada. Tapi kalau pemahaman tentang tempat sampah itu ada beberapa teman saya tuh ngelaporin. Oke. Kalau dari Kak Bintang sendiri nih, apa sih kendala utama untuk sulit atau kendala utama yang membuat Kak Bintang itu sulit buat ngelapor? Kayak semisal Nah, belum ada tempat pelaporan kah atau apakah? nah itu Bang benar juga. Gara-gara juga kayak saya itu belum tahu juga kalau tempat sampah kayak gitu penuh atau gimana ngelapornya gimana tuh belum tahu ya. Jadi ya mungkin dari informasinya tempat lapor sampah itu sih tidak meninggalkan nomor WhatsApp atau scan barcode WhatsApp-nya itu gak ada kayak gitu. Laporkan. Kalau misalnya saya ingin melaporkan ya kajian tersebut. Nah, mungkin dari Kak Bintang, kalau semisal ada aplikasi yang memungkinkan untuk melapor dengan foto dan lokasi otomatis, untuk semisal ada tempat sampah yang kotor, tempat sampah yang penuh atau area-area yang kotor, apakah Kak Bintang bersedia untuk menggunakan aplikasi tersebut? Bersedia sih, bersedia bisa. Tapi ngelaporinnya itu bukan dari gara-gara penuh ya, tapi gara-gara itu yang di TLT itu. Gara-gara Hmm, orang-orang yang ninggalin eh, contoh eh, kelas itu kan 001 ya Mas betul. ngeduain LT 701 juga. Nah tapi saya kan maksudnya siang otomatis pagi udah ada yang ngerjain dong, ya udah ada gunain dong si tempat kelasnya itu. Nah ternyata setelah dia gunain itu ada sampah yang ditinggalin dan itu cukup banyak ya bawah di bawah meja dan lain. Nah, itu mungkin untuk fitur lapornya itu digunakan di situ. Jadi, saya melaporkan bahwa saya menggunakan kelas ini, ternyata ada sampah tinggalan dari si kelas sebelumnya. Nah, itu mungkin aku ngelapornya di situ aja sih ya. Gitu. Pelaporan pelaporan buang sampah sembarangan di kelas. Oh, baik, baik. Masuk, 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 masuk. Oh, dari Kak Terus, Bintang sendiri, untuk pertanyaan selanjutnya nih, dari Kak Bintang, apa sih yang membuat Kak Bintang itu sebagai masyarakat kampus atau anggota kampus lebih mau berpartisipasi dalam menjaga kebersihan? Kayak semisal Kak Bintang sendiri, kalau ada sampah kan kayak tadi, kalau ada sampah itu langsung dibuang. Mungkin apa yang membuat Kak Bintang menjadi mau melakukan hal itu? entah, apa ya? Apa yang dapat membuatnya? Oh, kalau dari saya sendiri sih, ya itu sih fitur pelaporan tentang itu penggunaan kelas yang kurang bertanggung jawab sama mungkin eh, gimana ya mungkin bukan fitur pelaporan tapi fitur itu tempat sampahnya jadi kayak orang itu bisa tahu tempat sampahnya di mana jadi kayak bukan Oh, kayak tempat oke, infak itu oke. menjadi tempat sampah kayak gitu loh jadi kan mungkin ya gara-gara tempat infak itu jadi tempat sampah itu gara-gara kita nggak tahu tempat sampah sebenarnya itu yang mana yang aslinya jadi kayak denahnya mungkin tuh Hmm. mungkin dua fitur tersebut jadi fitur pertama itu tentang pelaporan kurangnya tanggung jawab penggunaan kelas sama fitur itu tempat sampah yang jelas tuh di mana aja. Jadi kayak Oh, nggak asal buang sampah, ada kotak dikit dimasukin sampah gitu kan. Oke, padahal betul, kan betul, betul. dia kan itu dia kan sebenarnya kan niatnya baik kan mau buang sampah pada tempatnya. Tapi Iya. tempatnya dia tuh nggak tahu ternyata itu tempat infak bukan tempat sampah Wah, kayak gitu. parah. Oke, Kayak berarti gitu sih dari dari Kak saya. Bintang saran fiturnya itu ya. Oke, mungkin Ya, dua fitur dari itu. semua pertanyaan ini kayaknya udah kejawab semua nih. Mungkin dari saya banyak berterima kasih banyak atas waktu dan juga jawabannya dari Kak Bintang. Jadi jawaban Kak Bintang akan kami jadikan data untuk mengembangkan solusi yang lebih baik untuk meningkatkan kebersihan kampus dan juga tentunya aplikasi yang bakalan kami buat nanti. Mungkin kedepannya bakalan Oke. ada update atau prototype juga. Mungkin dari Kak Bintang akan mungkin bisa bersedia lagi untuk menguji coba prototype yang akan kami berikan berikutnya. Apakah Kak Bintang Oke, bersedia? aman, aman. Bersedia, bersedia. Oke.
Terima kasih untuk wawancaranya. Ya, Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Untuk dokumentasi, Mas. Aku juga kemarin lupa dokumentasi. Sekarang udah. Oke, udah. Nah,